ليس لهم أحد يرجون لدى الحرج. من للملهوف سواك يغيث، ذو للمضطر سواك نجي. Wal hikmatu rabbi balighatun. Ini indah ya. Ini indah sekali. Antum renungi syair yang satu ini. Wal hikmatu rabbi balighatun jallat an haifin aw iwaji. Wal hikmah takdir, kebijaksanaan dalam keputusan Rabbi Tuhanku balighatun, sempurna tak terbantahkan. Jadi antum jadi antum, saya jadi saya. Status kita yang berbeda-beda. Ada yang jual kebab, ada yang jual helm, ada yang jual lombok, ada yang jual roti tar, ada yang mana dang to, ada yang jual obat, macem-macem ya. Kita tidak bisa mengatakan kok aku uripku ngene, kok gak aku koyo DE, nggak bisa. Karena ketetapan Tuhan itu sudah pasti dan setiap keputusannya itu mengandung hikmah yang tak terbantahkan. Apa tugas kita sebagai makhluk hamba? Kita hanya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang saya alami. Semuanya itu sudah ada takdirnya dan setiap keputusan Allah itu pasti memiliki hikmah. Pasti memiliki hikmah. Jadi ada orang tidur-tiduran di bawah pohon beringin. Sambil tidur-tiduran dia lihat pohon rambat, yaitu pohon semangka, kalau enggak pohon waluh, labu. Dia mikir begini, dia bilang, kok bisa ya? Harusnya pohon yang besar begini, itu buahnya besar seperti semangka. Semangka dia di bawah, tapi kok buahnya besar, batangnya kecil, daunnya kecil, tapi kok dia buahnya besar. Ini pohon beringin, buahnya kecil, padahal pohonnya besar. Belum selesai ngomong, tiba-tiba buah pohon beringin itu jatuh di hidungnya, tuk gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek cara sing tiba ki sak semongko. Lah ya modar ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya dan pasti mengandung kebaikan. Itu kalau kita merenung, maka kita tidak akan protes terhadap takdir. Pasti ridho. Pasti ridho. Maka tidak ada sesuatu, tidak ada manfaat, itu tidak ada. Kalau kita mau merenung. Nah, ada orang itu ngelihat apa gue sing biasa nang kletong gitu apa jenenge kumbang sing biasa ngrogoti kotoran gitu apa jual ya bahasa Arab apa sih Jawa nih. Nah suatu hari dia lihat iki kumbang ki nyapa lo dicipta karo pangeran dipangan gak kena jadi ini apa-apa ora kena uripnya nang jero kletong. Ini apa sih manfaatnya? Setelah itu dia kena penyakit borok. Borok ini gudiken, digaruk tambah gede. Maka dia merenung, ini gimana caranya? Akhirnya dia datang ke tabib-tabib untuk ngobati boroknya itu. Nyerah semua, nggak ada yang bisa ngobati. Sehingga ketika semakin parah, akhirnya dia putus asa. Udah, wis, bro anai saurip kuwi. Tiba-tiba tengah dalam rumah dia dengar ada orang tukang jual obat keliling. Obat-obat. Siapa yang punya sakit borok parah, cobalah obat kami. Kaget ya. Kene wong sing jual obat gudiken nih. Dikejar. Permisi Pak, coba lihat ini borok saya. Ini bisa disembuhin Pak. Disembuhkan tidak? Mana? Oh bisa nih, bisa. Tapi saya terus terang nggak ada obatnya. Ini hanya satu obat kalau borok seperti ini. Apa Pak? Goleo kumbang. Kumbang? Iya, sing telek dulu. Oh ya wis,
diambil, dikebrok, kemudian dioles. Mari. Seketika itu beliau berkata, ya Allah, berapa bulan yang lalu saya tuh berpikir, apa gunanya Allah ciptakan kumbang? Wis ngene iki urip ning jero telek, tibake ampuh tenan ngobati borokku. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak ada manfaat. Allah ciptakan sesuatu itu ada manfaatnya. Oleh karena itu Imam Ghazali menjelaskan di sini, wal hikmatu rabbi balighatun. Kebijaksanaan Allah dalam setiap keputusannya balighatun, benar-benar sempurna, tak terbantahkan. Jallat, tersucikan an haifin, dari kezaliman, au aiwaji, atau penyelewengan. Jadi nggak mungkin salah sasaran. Asline kuwi jane sing melarat de itu aku. Salah nyatet malaikat. Enggak ngono. Mangsamu. Nah, semua ketetapan takdir itu sudah pada tempatnya, ya, sudah pada tempatnya. Makanya ini kadang kalau kita memerhatikan daur hidup, ya, apa namanya, metamorfose, keseimbangan kosmologi hidup ini, bergantungnya satu keadaan dengan keadaan yang lain, ketetapan-ketetapan nasib manusia masing-masing. Kadang itu tidak bisa, seharusnya kan baiknya, tidak bisa. Kadang ini wong rai niki ya sepurane ae. Sangat ora ganteng ngono piye, ya elek maksudnya itu. Sangat tidak ganteng. Weleng, tapi bojone ku ayu. Makanya aku nek ndelok ana wong gak tek ganteng, ya elek lah gitu ya, ngaku itu tak golek kata-kata sopan. Weleng ngono. Bojone ayu. Iki jane sing wedok ki ndelok piye ngono. Nyapa gak golek bojo sing koyo de. Lah, ini gak ada urusannya sama otak matuk menurut otak kamu. Ketetapan Allah sudah dibuat seperti itu. Mungkin di mata istrinya, sing elek koyo ngene langka. Bisa aja tak? Enak suwijine wong ya, ada satu perempuan itu terkenal ayu les. Ya didelok sangko jempol ayu. Ayu tenan. Arek iki wis jual mahal, dilamar karo iki moh. Tidak sebanding. Gua ya tenan. Tiba bojone iki la haula wala quwwata illa billah. Wis tak bisa digambarkan. Akhirnya gak suwi pirang wulan pegat. Rasanya saya betul-betul kecewa. Karena wong wedok kadang kuwi awal-awal ya iso ae cinta-cinta ngono, tapi nek wis dicibir karo kanca-kancane, "Kuwi bojomu?" Iya nya. Kuwi wis sing ping loro ki wis goyang kowe. Cah kuwi wis goyang akhirnya. Ini kisah nyata loh, ya saya tak cerita ini. Pegat, kasus terus akhirnya suwi jadi rondo. Akhirnya dapat juga. Ternyata 11-12 dengan yang dulu. Akhirnya nikah juga dan bahagia. Ya, ternyata ini rupa ini gak jamin. Sebaliknya juga begitu. Ini wong ganteng tenan. Pokoknya seklimis tenan. Wanteng, keker, itu memikat, menarik. Pokoknya melakui babonnya nyedak. Saking ganteng. Rabi tiba bojone iki yo semi galon mon. Lawemu ijane iki. Ini sebenarnya di mata dia itu apa sing ngene iki sing tenanan wong ngono lho. Maksudnya
Nek ora gede kuwi aku gak rumangsane menungso. Ada yang begitu tuh. Kok iso ya? Yo bahagia. Cinta betul. Nah, maka loh kok iso ya? Kok iso seneng lah? Karena cinta itu terkadang Allah tidak menghubungkan dan tidak ada sangkut pautnya dengan rupa dan lain-lain sebagainya. Walaupun ada sih ya orang yang sing lanang ganteng, bojone ya ayu ya enek. Ya termasuk aku iki mungkin. Mbok iki titik kerumumi nih Muhammad. Ngomong turu. Ada, tapi kadang tidak seperti itu. Kadang tidak seperti itu. Kadang cinta itu tanpa alasan. Apa alasan? Kadang sing wedok ditakoni, ngapunten Bu, ini bojone sampean? Nggih. Loh kok iso gelem Bu? Ngesane sapa nek sing gelem nek aku. Ngono tok. La ilaha illallah. Itulah hikmah ketetapan Allah. Lah ya pancen senenge kuwi kok piye nek. Ada yang seperti itu. Maka ada seorang wanita cantik, suaminya sangat tidak tampan. Maka ada seorang ulama, kalau nggak salah namanya Imam Asma'i kalau nggak salah, tanya, ini ki wong wayu tapi bojone kok elek. Maka ditanya, Bu, sampean kok bisa seneng kok sama ini nih? Ini suamimu toh yang itu? Iya. Kok bisa seneng loh? Kok bisa? Iya. Karena pertimbangan saya itu surga. Maksudnya apa? Iya. Orang itu kalau syukur dan sabar, maka dia akan masuk surga. Mungkin saja suami saya yang jelek itu saking baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan saya yang cantik ini dalam hidupnya sebagai hadiah kebaikannya. Atau mungkin saya punya satu dosa yang Allah hukum dengan datang orang jelek seperti dia. Moga-moga ora sing keloro ya. Kaya nelongsong. Atau begini, pahalanya syukur dan sabar itu adalah surga. Kenapa? Dia bersyukur mendapatkan saya dan saya sabar mendapatkan dia. Syukur sabar kumpul kan surga. Wal amru ilaika tudabbiruhu. Seluruh urusan, seluruh permasalahan manusia, seluruh permasalahan kami, wal amru ilaika, seluruh urusan berada dalam kehendakmu. Bisa. Seluruh apa yang terjadi dalam hidup kita ini berdasarkan 100% kehendak kita. Bisa? Ora. Dan kadang wong di mahasiswa, angkat tangan mahasiswa. Ndang. Ki rungokne mahasiswa ini. Supaya kalian tidak tersesat. Sekolah tamat SD, nek cara ditakoni, kenapa tamat SD? Biar dapat ijazah. Loh, biar dapat ijazah terus kenapa? Supaya bisa masuk SMP. Ya. Akhirnya betul masuk SMP. 3 tahun SMP. Tanya lagi, kenapa kamu sekolah SMP? Supaya saya dapat ijazah. Supaya apa? Supaya biar bisa masuk sekolah SMA. Setelah masuk SMA, tanya lagi, kenapa kamu sekolah SMA? Supaya dapat ijazah. Lah kalau sudah dapat ijazah, supaya bisa masuk perguruan tinggi, jadi mahasiswa. Akhirnya kuliah, tanya lagi, kenapa kamu kuliah? Supaya dapat ijazah, supaya saya sarjana S1, S2. Lah kalau sudah S1, S2, memang kenapa? Mudah dapat pekerjaan. Karepe bertahun-tahun awet cilik, ya. 6 tahun SD, 3 tahun SMA, wis piro kuwi? 12 tahun, ya.
dia memburu sesuatu dengan kehendak yang belum pasti itu menjadi kenyataan. Nyatanya jadi pengangguran, ada insinyur jual bakso. Kudu kalau sesuai dengan cita-cita dia dari kecil pengen jadi insinyur, akhirnya kelakon. Itu kan kehendak dia. Tapi wal amru ilaika tudabbiruhu. Seluruh urusan manusia berada dalam kehendakmu ya Allah. Semua dalam kehendak Allah. Nah, menunjukkan hidup ini bukan atas dasar kehendak kita, tapi berdasarkan kehendak Allah. Wal amru ilaika tudabbiruhu. Seluruh urusan berada dalam kehendakmu. Tudabbiruhu, engkaulah yang mengaturnya. Fa'agisna. Sekarang kami tengah menghadapi masalah. Fa'agisna, maka tolonglah kami bil lutfi, dengan kelembutanmu, al-bahiji, yang selalu menggembirakan hati kami. Intinya kan senang kan? Ya? Intinya apa? Kowe pingin urip menurut karepmu atau sing penting kowe seneng? Ayo. Sing penting seneng toh. Delok cah Mahabbatus Sholihin kulo ya. Mas, sampean itu loh bawa buku yang tulisan Munfarijah, hujan-hujan, malam-malam, nongkrong ngono lho nang warung kan enak. Loh, mau aku seneng kok. Bar tuh. Selesai. Arep ngomong apa lho, aku seneng. Nyapa kowe? Antum kok enggak kawin-kawin? Lho pancen aku seneng ngene iki. Lho kok kowe kawin? Lho pancen aku seneng ngene iki. Lah, nek apa-apa wis pucuk-pucuke seneng, lho nyapa mumet. Sing penting seneng kan? Ya wis. Jadi kadang orang itu mengukur sesuatu itu harus seperti dirinya. Nyapa kowe gak? Nek pengemis, ya pengemis itu loh, duduk di pinggir jalan, gampang kan dia nyari duit, ya, taruh mangkuk depan rumahnya, kayak rodok wajah melas ngono, terus meneng ae nek cara karo zikir ngono penak. Meneng ngono. Kalau tak ngono. 1.000, 2.000, kadang main 5.000, 5.000 dikasih. Den. Terus dia melihat ada mobil Pajero lewat, surut ngono. Pakai dasi. Itu pengemis itu bilang dalam hati, "Yuh, kok sumpek menurip ngono. Harap golek mangan ae. Mumet pagi udah pergi pulang sore." Iya nek ketemu bojone yo sibuk. Enggak ketemu anak-anaknya. Kok susah sekali hidup dia ini. Nah, coba bayangkan itu. Saya kapan wis mangan, yang penting enak. Yang penting ada yang bisa saya makan satu hari. Kapan mau pulang kapan saja gampang. Ketemu istri kapan saja ada di rumah. Enak saya. Jadi pengemis loh, pemulung. Nah, dia sendiri tuh melihat orang kaya tuh sugih tuh gele. Loh, wong kok soro menurut. Nah. Yang kaya juga, ini orang kok bisa cuman lunggu-lunggu ngono kok kuwi nang pinggir jembatan. Kok gak sumpek ya? Jadi sebenarnya orang itu mengukur hidup orang lain itu dengan dirinya. Nah, maka nggak usah terlalu memikirkan apa yang harus kita alami, karena itu sudah diatur oleh Allah. Apa tugas kita? Bersyukur dengan apa yang Allah tentukan. Suratan takdir dan nasib kita. Pasrah saja. Yang penting saya selalu dalam istiqomah dalam agama. Karena orang itu apapun status sosialnya, miskin, kaya, sederhana, kuli, profesor, doktor, kopral, jenderal, sama saja. Intinya mereka itu kalau berada dalam agama, ceklan gocean tenang karo agama, ya tetap dia adalah orang beruntung. Arab jenderal petak karo apapun, penguasa seperti apapun, kaya raya, jibar-jibur mangan nganggur, ya, tapi tidak dalam agama, ya pucuk-pucuknya sumpek, pucuk-pucuknya adalah. Jadi orang seperti ini hidupnya ini kemiskinan atau kehausan dengan kebahagiaan.
Lah kita ini gampang aja. Ya Allah tolonglah kami dengan kelembutan-Mu yang selalu menggembirakan. Intinya kan seneng kok. Ya. Intinya seneng. Aku seneng kok. Mas, nyapa sampean kok tuku mobil ae. Ngontel, pancen aku seneng sepeda. Lebar kok. Jadi kita tuh nggak bisa ngukur orang lain dengan apa yang kita rasakan. Dia senangnya begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilaihil ma'ab.